validitasnya seperti apa? Ini valid tidak? Ini bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu adanya kebencian, adanya ketidaksukaan, adanya kecintaan pada sosok, yaitu bisa saja berangkat dari ketidaktahuan. Kita cinta nih pada sosok panutan, bisa jadi karena kita nggak tahu, dan kita benci pada sekelompok atau individu, dan itu juga bisa jadi karena kita nggak tahu. Pada prinsipnya kebencian itu ya bisa jadi berangkat dari ketidaktahuan. Disitulah pentingnya filsafat, ya kan? Benar. Dan dia akan menyatakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Iya. Menyatakan sebuah kebenaran, Benar. yang rasional, kan? Intinya filsafat itu tidak dengan mudah membenarkan sesuatu, juga tidak dengan mudah menyalahkan sesuatu. Gitu ya. Karena dia harus mencari tahu dulu validitasnya seperti apa. Ini valid tidak? Ini bisa dipertanggungjawabkan tidak? Sedangkan dalam tanda kutip, masyarakat umum itu ketika ada informasi yang sampai ke dia, itu tidak difilter dulu, langsung diiyakan. Sedangkan filsafat itu enggak. Makanya ya itulah, filsafat itu sesuai dengan definisinya, cinta akan kebijaksanaan. Kita tidak bisa terburu-buru menarik suatu kesimpulan. Kita harus mengoreksi dulu nih. Kita harus mengkomparasi dulu nih. Kita harus banyak-banyak melihat perspektif dulu nih. Baru kita bisa menyimpulkan. Ketika kita sudah sampai pada suatu titik kesimpulan, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini mutlak kebenarannya, karena bisa jadi kesimpulan itu juga akan melahirkan pertanyaan lagi. Siklusnya seperti itu. Makanya semakin orang berfilsafat itu, semakin dia akan mengakui kebenaran mutlak, bukan menafikannya. Kebenaran mutlak apa? Tuhan. Kalau berfilsafat, semakin orang berfilsafat itu, semakin dia akan meyakini kebenaran yang mutlak. Karena di dalam, bukannya semakin tersesat. karena itu Secara tadi, pemikiran. ketika dia tersesat bisa jadi dia berangkat dari ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Itu yang kita sering dengar ya. Ketika berfilsafat katanya jauh dari keyakinan ketuhanan ya. Itu mitos berarti. Itu justru karena bisa jadi dia belum sampai ke sana pemahamannya. Dan akhirnya hanya sekedar menyimpulkan gitu ya. Itu. Padahal kalau dia menggali filsafat dan apa tadi lu bilang itu dogmatis, Benar. itu keren. Karena gini, adanya suatu pernyataan kesimpulan yang kita temukan hari ini, itu tidak menutup kemungkinan 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun ke depan ada lagi yang mengkritik, ada lagi yang tidak sepakat. Ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, sampai kiamat seperti itu. Bahwa kebenaran yang kita pahami selama ini di lingkup sosial ya, itu kebenaran secara subjektif. Maksudnya gimana? Secara subjektif itu ya bisa jadi kebenaran itu diakui oleh sebagian orang dan sebagiannya lagi tidak mengakui itu. Ya kan? Adanya suatu kebenaran yang dikonstruksi dari suatu pemikiran. Ada yang mengakui, ada yang menerima, dan ada yang tidak menerima. Itu namanya subjektif. Kan subjektif itu terhadap pandangan seseorang. Namanya hal-hal ketika- rasional itu tidak maksudnya bukan menjadi bahan utama untuk apa namanya mengoreksi gitu, atau Ya. setiap kalimat
argumentasi rasionalitas itu kan harus berdasarkan hal-hal yang valid ya. Ya. Tapi kalau rasional itu kan bukan berarti harus valid gitu. Kalau kita berbicara valid ini kan sesuatu yang nyata. Nah, sementara teori daripada filsafat ini kan kenyataannya di mana gitu. Ya, yaitu tadi bahwa filsafat itu selalu berjalan, dinamis, ingin mencapai kebenaran yang absolut itu, kebenaran yang mutlak itu. Oke. Jadi selalu berjalan. Tapi dia hanya mencari, dan tidak akan pernah sampai. Mustahil ketika dia menjadi suatu kebenaran mutlak, karena suatu kebenaran mutlak itu sendiri ya Tuhan yang punya otoritas kebenaran itu. Ketika ada yang mengklaim dirinya dia yang paling benar, berarti dia menyamai dirinya sebagai kebenaran mutlak. Tapi kalau kita kaji ilmu filsafat dalam pandangan dogmatis, kira-kira korelasinya itu sampai di mana? Karena kebanyakan yang kita ketahui bahwa kalau gua mungkin bacaan belum terlalu banyak referensi. Saya juga Bang, Tapi kalau misalkan kita melihat pandangan orang ini, nggak selamanya itu mengatakan tentang Tuhan itu bahwa orang-orang yang berfilsafat membenarkan kehadiran daripada Tuhan. Ya. Jadi gini Bang, berbicara tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan, memang apalagi kaum-kaum yang gak percaya yang namanya keberadaan Tuhan itu, ateis ya. Kita ini yang beragama mungkin yang percaya dengan Tuhan yang namanya teis. Kaum ateis ini seolah-olah, garis bawahi seolah-olah mengukur keberadaan Tuhan itu sama dengan keberadaan kita sebagai manusia. Ya kan? Jadi ketika seperti itu, apa bedanya keberadaan Tuhan dan keberadaan kita sebagai ciptaan? Nggak ada istimewanya kan? Gitu. Artinya bahwa keberadaan kita itu ya berbeda dengan keberadaan Tuhan. Kita terbatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan Tuhan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Misal, Fridolin berada di kantin merah pada jam 2:05. Mustahil secara bersamaan dia ada di Menteng. Mustahil kan? Karena Fridolin dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang itu tempat yang ditempati oleh Fridolin saat ini. Waktu itu adalah di mana pada masa itu, atau jam di mana Fridolin berada. Sedangkan Tuhan tidak dibatasi. Paham nggak? Disitulah perbedaan antara keberadaan manusia sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Satu yang terlingkupi oleh ruang dan waktu, dan satu yang melingkupi ruang dan waktu. Makanya sangat konyol ketika orang-orang ateis itu ingin menggugurkan keberadaan Tuhan harus berdasarkan ruang dan waktu. Nggak bisa. Ya kan? Karena sangat mustahil, secara keberadaannya itu sudah berbeda. Sangat mustahil kaum ateis itu bisa membuktikan keberadaan Tuhan berdasarkan caranya sendiri, yaitu harus dieksperimenkan. Sedangkan keberadaan Tuhan itu tidak butuh eksperimen, karena itu sudah ranahnya berbeda. Karena menurut mereka itu sesuatu dikatakan ada ketika dapat diobservasikan, dapat dieksperimenkan, dapat dibaui, dapat disentuh, dapat dicium dan lain sebagainya kan. Itu tolak ukur mereka. Bagaimana bisa
bisa menolak hal-hal yang metafisik, sedangkan dia pakai metode fisik. Nggak ketemu. Gitu ya, kira-kira seperti itu.